Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di dataran benua Asia dan Oseania, sehingga dikenal sebagai negara lintas benua serta antar Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di Indonesia sendiri sudah memiliki pulau sebanyak 17.508 yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Hal ini membuat Indonesia kaya akan keberagaman budaya dan tradisi serta memiliki pemandangan alam yang sangat indah, dilengkapi dengan aneka kuliner yang beragam dari provinsi yang ada di negara Indonesia. Halo Sobat Pelajar Banten, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya izinkan aku untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Pelajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalin, nama aku Muhammad Riki Edi Saputra, Duta Asal Delegasi Kabupaten Serang. Saat ini aku menjabat sebagai Ketua dari Divisi Program YouTube. Perlu Sobat Pelajar ketahui bahwa 22 tahun nanti Indonesia akan memasuki masa emas tahun berapa? Ayo, tahun 2045. Jadi mungkin banyak sobat pelajar yang bertanya, apa sih Kak Indonesia Emas 2045 itu? Oke, yuk kita bahas. Nah sobat pelajar, kita mulai dari definisi Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah wacana atau gagasan dalam rangka mempersiapkan para generasi muda yang ada di Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi. Diseminasi gagasan itu gencar dilakukan untuk menginspirasi generasi muda agar lebih bersemangat lagi dalam belajar dan berkarya di segala bidang. Bagaimana sih Kak kita sebagai seorang pelajar atau sebagai mahasiswa berperan aktif dalam mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045? Menurut saya, mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan inovasi baru dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisien waktu dalam berbagai faktor. Dalam konteks Indonesia Emas tahun 2045, mahasiswa generasi Z dapat berperan aktif dalam mengembangkan solusi teknologi atau mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi. Sobat pelajar, yang gak kalah kerennya, Indonesia Emas 2045 ini memiliki 4 pilar loh. Di antaranya, pembangunan manusia serta penguasaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan perkembangan. Dan yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemimpinan. Nah, apa saja sih Kak ketika kita sebagai seorang pelajar atau kita sebagai seorang mahasiswa atau sebagai pemuda yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan generasi Z tersebut atau generasi Indonesia Emas tahun 2045 untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dan mewujudkan Indonesia Emas 2045? Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Pujiastuti menegaskan bahwa ada 4 syarat agar terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045, yaitu kualitas manusia, ketersediaan infrastruktur, kualitas kelembagaan, dan kebijakan pemerintah. Jadi keempat ini harus dipenuhi menurut Ibu Sri Mulyani Pujiastuti. Jadi yuk tunggu apa lagi? Kita sebagai generasi Z atau penerus generasi Indonesia 2045, kita harus bisa menjadi seorang pelopor dan seorang pelajar yang memotivasi bagi seluruh pelajar yang ada di negeri Indonesia. Nah sobat pelajar Banten, memasuki poin yang terakhir, apa sih Kak penyebab penghambat dari mewujudkan generasi emas tahun 2045? Indonesia sendiri sudah bermaksud mewujudkan menjadi negara yang maju pada tahun 2045. Beberapa hal yang dapat memperlambat hal tersebut ialah pemerintahan yang korupsi, menghilangnya rasa nasionalisme dari warga negara. Yang ketiga, perpecahan di dalam bangsa. Yang keempat, kekayaan alam yang diambil oleh pihak asing. Yang kelima, mental dan sikap kita. Sebagai generasi muda, kita harus memperjuangkan bangsa kita agar menjadi negara yang maju, negara yang adil, dan negara yang makmur. Oleh sebab itu, kita sebagai pelajar Provinsi Banten harus bisa mewujudkan generasi Z tahun 2045. Mungkin itu saja konten edukasi yang aku berikan kepada sobat pelajar semuanya mengenai pentingnya kita berjuang untuk
generasi Z tahun 2045. Oke Sobat Pelajar, sebelum aku tutup, kita sebutkan slogan Duta Pelajar Banten dulu ya. Kalau aku bilang Duta Pelajar Banten, kalian menjawab berdedikasi, berdikari, dan berwawasan. Siap? Oke, siap ya. Aku hitung nih, 1, 2, 3. Duta Pelajar Banten, berdedikasi, berdikari, dan berwawasan.